Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Hermawan. Saya akan mempresentasikan suatu orasi pribadi saya atau suatu orasi yang saya buat secara pribadi untuk publik dengan judul Datang sebagai Pendidik. Ya, apa yang saya ingin katakan adalah sebagai peneliti dan pemberdaya, tentu kita harus merasa sungguh-sungguh dalam menjadikan yang diberdayakan bangkit dari permasalahan sosialnya. Barangkali dengan merasa harus bersungguh-sungguh tersebut, segala cara telah kita lakukan, termasuk melakukan pemberdayaan tanpa membiarkan mereka belajar membangun masyarakat mereka sendiri secara mandiri. Sekilas, memberi bantuan secara jor-joran tanpa berharap mereka dapat bangkit dengan tangannya sendiri merupakan sesuatu yang menceritakan kesungguhan dari para peneliti dan pemberdaya. Namun itu bukanlah suatu kesungguhan, akan tapi sesuatu kesalahpahaman akan makna pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan adalah proses pengajaran secara nyata agar pihak yang diajarkan dapat berdiri secara mandiri, dan alangkah baiknya jika yang diberdayakan dapat memberdayakan pihak yang sering waktu dapat diberdayakan oleh yang pernah diberdayakan. Kisah nyata dari penjelasan ini adalah penelitian pemberdayaan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang pernah membuat pelatihan segala macam, pelatihan kerja, pelatihan pendidikan, dan pelatihan berdagang, pelatihan teknologi selama KKN mereka. Peneliti pemberdaya melakukan kegiatan pengajaran dan menggandeng pihak prominen di desa tersebut atau wilayah tersebut untuk mengajari masyarakat mengenai suatu cara dengan metode baru, suatu cara dengan mempertegas cara tersebut agar lebih mudah dipahami. Tentu dengan paham bahwa pemberdayaan itu bukan suatu proses menyuapi, namun proses pengajaran yang diberdayakan. Makanya saya katakan datang sebagai pengajar. Jika peneliti pemberdaya melakukan pemberdayaan sekadar memberi bantuan, sekadarnya hanya memberi tidak mengajari, ya sulit, tempat tersebut akan tumbuh secara mandiri. Sulit. Dapat dibayangkan apa yang terjadi jika hanya mereka yang diberdayakan hanya jadi peminta-minta yang segala pertumbuhannya tergantung oleh peneliti dan pemberdaya. Contoh yang umum adalah yang diberdayakan tidak lagi melakukan program yang dijalankan oleh peneliti pemberdaya karena tidak ada konsistensi, karena tidak pernah diberitahu mengapa mereka harus konsisten dalam melanjutkan program, dan tidak ada pelatihan yang pasti untuk konsistensi tersebut. Dapat juga mereka baru dapat bergerak ketika peneliti dan pemberdaya ini datang kembali ke tempat tersebut. Singkatnya, datanglah sebagai pengajar, bukan sebagai orang yang datang untuk memberi tanpa berharap mereka dapat belajar. Ya, saya katakan lagi, ini terkait juga dengan mata kuliah perubahan sosial dan pembangunan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.